Cek, halo, selamat siang, selamat sore. Suara saya kedengaran jelas? Iya Pak, kedengaran Pak. Kedengaran ya? Oke. Ya, salam kenal, saya Andri dari PT Optimax Prima Teknik. Saya di sini berlaku sebagai host untuk memandu acara kita di sore hari ini dengan tema FSI, Fluid Structure Interaction. Jadi ini tentang simulasi fenomena di permukaan struktur pada sebuah material benda apabila dikenai aliran fluida. Ini kita akan coba live streaming tutorial ya. Jadi ini sejam, tidak lama-lama karena kita juga nanti ada menuju ke jam berbuka puasa sekitaran jam 5-an. Jadi kita cukup praktis lah acaranya, dengan lebih singkat, pembahasannya lebih menarik dan lebih dikemas lebih singkat. Jadi kita bisa sambil perhatikan, dan mungkin apabila ada pertanyaan boleh coba ditanyakan juga dalam form ini. Dan kita coba diskusi beberapa hal tentang simulasi FSI ini. Oke, di sini saya juga ditemani dengan nanti narasumber ya, pembawa materi kita, Pak Jati Garlambang. Ini mohon maaf, saya coba share video ya, start video. Tadi belum sempat, sebentar. Oke, saya sudah start video. Oke, ini saya ulang kembali, saya ditemani dengan narasumber pembawa materi kita pada sore hari ini dengan nama Pak Janiko. Jadi beliau akan coba memberikan sebuah tutorial FSI dalam bentuk live streaming dengan durasi yang cukup praktis ya, cukup hemat waktu, dan kita tidak berlama-lama untuk acaranya karena acara berbuka puasa juga. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan seperti biasa ya, bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan fitur online meeting, boleh ditulis di kolom chat, atau juga nanti pas kita mulai dalam sesi praktikal ya, nanti ada sesi praktikal, mungkin boleh coba di unmute juga. Mungkin untuk peserta juga bisa sambil memberikan suara ya, berikan suara dengan unmute sambil memberikan pertanyaan seperti itu pada saat sesi praktikal. Juga monggo gitu, juga monggo diberikan kepada peserta kesempatan untuk memberikan pendapatnya seperti itu. Oke, jadi seperti biasa bisa melalui chat dan bisa melalui unmute juga. Oke, mungkin seperti itu dari saya untuk menghemat waktu juga. Ini menuju jam 4.05. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Janmiko untuk memulai sesi acara. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Andri ya atas waktu dan kesempatannya. Dan juga terima kasih juga kepada peserta workshop webinar ya dari live streaming tutorial ini. Sebelumnya saya juga ucapkan selamat berpuasa bagi yang berpuasa ya. Mungkin ini juga bisa dibilang sambil ngabuburit gitu ya. Sambil ngabuburit jam 4 sampai jam 5 lah, sampai jam 5 gitu. Kita habiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Dan untuk event ini sebenarnya kita adalah event yang rutin ya diadakan ya. Jadi untuk hal-hal topik yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah kita berupa live streaming tutorial. Jadi nanti terserah bagi peserta mau mempraktikkan langsung juga nggak apa-apa ya, bagi yang udah terbiasa dengan siswuen gitu ya, yang tangannya mungkin udah cepat, udah terbiasa, silakan mau praktek langsung juga nggak apa-apa, atau mau mengamati atau berdiskusi juga tidak masalah gitu ya, nanti sambil berjalan. Oke, mungkin kita langsung mulai saja. Saya mohon izin share screen di sini. Oke.
Oke, di sini bisa dilihat ya. Presentasi saya kelihatan, Mas Andre? Pak Moderator? Ya, kelihatan Mas Miko? Kelihatan, Pak. Oke, jadi judul besarnya adalah pada kesempatan kali ini adalah tentang simulasi fluid structure interaction ya. Di mana di sini kita akan menggunakan skema one way FSI ya. Oke, sebelum kita mulai, di sini saya seperti biasa ingin memperkenalkan dulu ya, kami dari PT Optimas Bima Teknik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan software engineering dan khususnya ANSYS ya. Di sini kita berlaku sebagai distributor software ANSYS, kemudian kita juga sebagai consulting ya. Kemudian kita juga membuka jasa training ya khusus software ANSYS. Kemudian kita juga melakukan technical support. Jadi nanti teman-teman misalkan ada yang sudah punya software ANSYS di kampusnya, kemudian nanti ada pertanyaan ya silahkan ya, karena itu bagian dari tugas kami untuk melakukan technical support gitu. Oke. Kemudian untuk sebagai introduction juga ya untuk pengenalan ANSYS ya, karena di sini beberapa setelah kemarin dikirim form kemudian dijadikan itu sebagai form pendaftaran, itu saya lihat belum nggak semuanya itu pernah menggunakan ANSYS ya. Jadi mungkin di sini saya perkenalkan dulu, sebenarnya ANSYS itu bisa dibayangkan seperti market gitu ya. Ya. Jadi ANSYS itu kayak supermarket ya, kayak misalkan kita ke S Hardware. Nah, di S Hardware itu kan ada tools ya, ada tools untuk bertani ya kan. Ada tools untuk pertukangan, kemudian ada tools untuk reparasi mesin dan sebagainya ya kan. Nah, sama di ANSYS itu adalah sebuah market gitu ya. Jadi ANSYS itu bukan software yang berdiri sendiri. ANSYS itu adalah suatu market di mana dia memiliki tools-tools yang bermanfaat untuk melakukan analisis ya, fenomena-fenomena fisik ya, mulai dari fenomena struktur, kemudian fenomena fluida, kemudian fenomena elektronics, kemudian fenomena semiconductor, optics, material dan sebagainya gitu ya. Jadi, nah di dalam market tadi, di dalam tools tadi, nah itu ada peralatannya ya. Tools untuk simulasi struktur, untuk analisis struktur, di sini ANSYS punya produknya namanya ANSYS Mechanical. Tools untuk simulasi struktur juga ya. ANSYS punya misalkan untuk struktur yang komposit, berupa komposit. Nah, di sini ANSYS punya composite pre-post. Kemudian tools untuk melakukan simulasi struktur tapi strukturnya di offshore gitu ya. Di lepas pantai. Nah, ANSYS punya alat tools namanya ANSYS Aqua gitu, punya produk ANSYS Aqua. Kemudian tools untuk simulasi misalkan ledakan gitu kan. Nah, di situ ANSYS punya software produk namanya ANSYS Autodin gitu untuk menyelesaikan masalah struktur terkait dengan ledakan gitu. Kemudian misalkan untuk simulasi fluida, di sini ANSYS punya tools namanya ANSYS Fluent gitu untuk melakukan simulasi fluida. Untuk simulasi turbo mesineri ya, kayak misalkan turbin gas dan sebagainya. Nah, itu ANSYS punya tools CFX. Nah, jadi mulai sekarang di sini teman-teman harus paham bahwa ANSYS itu bukan software yang berdiri sendiri gitu. Jadi ANSYS itu punya banyak produk ya. Ada ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent, ada ANSYS CFX, ada ANSYS Aqua dan sebagainya. Makanya seringkali misalkan ada orang misalkan baru paham ANSYS nanya ke saya, "Mas, tolong ajarin ANSYS dong," gitu. Nah, saya juga bingung, ini ANSYS-nya ANSYS yang mana nih? Ya, karena ANSYS itu banyak sekali ya. Ada ANSYS untuk electronics, ANSYS untuk fluids, untuk structure gitu. Nah, mulai sekarang kita sudah mulai terbiasa nih ketika kita mendengar kata ANSYS. Jadi ANSYS itu adalah suatu package ya, bukan software yang berdiri sendiri ya. Jadi ANSYS itu kayak marketnya lah ibaratnya, supermarket di mana di dalam supermarket punya produk-produk, ada roti ya, kemudian ada minuman, kemudian ada gula dan sebagainya. Nah, itu seperti itu ya. Sama di ANSYS, di market ANSYS ini dia punya produk-produk untuk simulasi struktur, ada mechanical, ada composite, ada explicit dynamic, ada Autodin, ada LS Dyna, ya kan. Kemudian untuk simulasi fluida, ANSYS punya ANSYS Fluent, ada CFX dan sebagainya. Jadi seperti itu ya.
Dan di sini bagi teman-teman baik itu di bidang akademik ya mungkin dosen-dosen ya atau juga bagi rekan-rekan sekalian yang misalkan di bidang industri ya, misalkan pekerjaannya berkaitan dengan analisis fluida maupun struktur, jika dirasa memang butuh software ini, kami bisa membantu ya untuk pengadaannya. Nah, jadi nanti mungkin bisa di-save ya nomor saya di sini jika misalkan dari rekan-rekan mungkin ada yang berminat lebih jauh gitu seperti itu untuk pengadaan software ini baik di perusahaan maupun di kampusnya. Oke, kemudian untuk kasus yang akan kita bahas tadi ya, fluid structure interaction, di mana nanti di sini kita punya pipa, ya kita punya pipa di sini. Di sini ada pipa pertama, pipa kedua dihubungkan dengan suatu flange. Kemudian nanti di sini ada valve, ya. Di sini kita pakai butterfly valve di sini, ya. Nah nanti valve ini semi kebuka, gitu ya. Semi kebuka. Kemudian di sini nanti ada sensor, ya. Jadi sensornya itu kayak macam reed. Reed itu apa ya bahasa Indonesia? Kayak bulu gitu ya? Bukan bulu sih. Kayak semacam panjang, struktur panjang. Ya nanti kalau misalkan ada aliran di sini, nanti dia jadi bengkok kan. Ya. Nah nanti fluida ini mengalir dari sini, ya keluar dari sini, dari outletnya seperti ini. Oke? Jadi fluidanya masuk dari sini, keluar dari sini. Kemudian nanti fluida tersebut akan melewati valve. Dan fluida juga akan melewati sensor. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan FSI? Ya, oke. FSI itu kan artinya fluid structure interaction. Ya, artinya interaksi antara fluida dan struktur. Yang dimaksud fluida di sini adalah ya airnya itu sendiri, air yang sedang mengalir, itu namanya fluida. Nah, yang dimaksud dengan struktur adalah ya ini struktur valve, kemudian struktur sensor. Ya, ini kan dia berupa struktur. Ya, nah kita pengen tahu nih apa sih pengaruhnya aliran fluida yang ada di dalam sini terhadap struktur valve dan juga terhadap sensor ini, ya kan? Dugaan awal kita adalah ketika ada aliran mengalir di dalam pipa ini, dugaan awal kita adalah nanti si valve itu akan penuh oleh dorongan air ya enggak, sehingga kemungkinan valve tersebut akan sedikit bengkok ya, atau valve tersebut akan mengalami stres gitu kan. Nah, kemudian di sensor juga sama. Misalkan teman-teman di sini anggap aja lah sensornya itu kayak lidi gitu. Jadi teman-teman di dinding dalamnya dikasih lidi berdiri gitu. Kemudian ada aliran. Yang terjadi adalah apa? Si lidi tersebut akan bengkok ya. Yang arah bengkoknya itu akan menyesuaikan arah alirannya gitu. Kalau misalkan di sini arah ke kanan, ntar dia akan bengkok gitu, ke kanan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu artinya apa? Aliran itu atau fluida itu akan mempengaruhi struktur. Ya. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah ke deformasinya yang pertama. Yang kedua, dia juga akan berpengaruh ke stres yang di stres. Ya. Jadi akibat ada aliran, nanti suatu struktur itu bisa mengalami deformasi dan juga mengalami stres. Contoh lainnya, teman-teman bisa bayangin dulu kejadian Tacoma Bridge ya, tahun berapa, 19 berapa saya lupa. Itu ada jembatan kokoh ya kan, jembatan gantung sih ya. Kemudian diterpa angin, kemudian jembatan tersebut bergerak ya kan, karena angin sampai jembatannya putus. Nah, itu disebabkan karena fenomena FSI tadi, fluid structure interaction. Akibat pengaruh angin mengakibatkan jembatannya jadi rusak. Kemudian contoh lain, misalkan teman-teman pernah naik pesawat, kemudian lihat sayap pesawat, ya kan? Misalkan teman-teman pergi ke suatu daerah gitu, naik pesawat, minta ke maskapainya buat duduk di pinggir jendela, terus melihat sayap. Nah, ketika sayap gitu kan, itu pasti sayapnya dalam kondisi bergetar, ya kan? Nah, itu juga pengaruh dari aliran. Jadi aliran mempengaruhi struktur sayap pesawat, sehingga sayap pesawatnya terdeformasi. Deformasi itu artinya bergerak gitu ya, mengalami displacement, nah, gitu. Terus di situ nanti mengalami stres juga di situ. Nah, itu salah satu contoh manfaat FSI. Oke? Nah, jadi harapannya adalah teman-teman sampai sini sudah paham gitu. FSI itu apa? Ya, kemudian
teman-teman sudah bisa memprediksi lagi nih, misalkan apakah kasus saya bisa diselesaikan dengan FSI atau tidak gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah itu ya, fluida mempengaruhi struktur. Oke, kemudian untuk tutorial kita pada kali ini ya, untuk menjawab 3 pertanyaan ya. Yang pertama, nanti untuk kasus ini berapa pressure drop-nya ya kan. Misalkan kita kan punya alat valve di sini ya, kita pengen tahu nanti pressure drop alirannya berapa, yang pertama. Yang kedua, nanti kita juga akan pengen tahu nih deformasi dan stres yang terjadi pada valve maupun si sensornya, seperti itu. Oke. Untuk asumsi dari simulasi ini, ya kita asumsikan alirannya dalam kondisi tune-up atau ya bahasa Indonesianya tune-up, bahasa Inggrisnya steady flow. Kemudian untuk nanti strukturnya kita asumsikan dalam kondisi statik ya, dalam kondisi statik. Seperti itu. Kemudian fenomena-fenomena fisik yang akan kita libatkan nanti adalah pertama flow, kita simulasi alirannya, kemudian nanti kita libatkan juga turbulen, jadi juga kita simulasi FSI. Nah, untuk skema simulasinya sendiri di ANSYS jadi seperti ini. Jadi memang terpisah gitu ya. Jadi pertama kita simulasi alirannya dulu ya di modul ini, di modul yang B ya di sini. Jadi kita simulasi alirannya dulu. Setelah kita simulasi alirannya, baru nanti di bagian C ini nanti baru kita akan simulasi strukturnya. Gitu ya. Jadi urutannya adalah kita simulasi alirannya dulu, kemudian kita simulasi strukturnya. Gitu. Oke, ada hal yang lupa saya ini ya, saya beritahu juga. Sebenarnya FSI itu punya dua macam teman-teman ya. Pertama ada one way sama two way. Bedanya apa? Nah, kalau one way itu adalah yang akan kita praktikkan saat ini ya. One way itu artinya struktur mempengaruhi aliran. Kebalik. Aliran mempengaruhi struktur. Ya. Jadi misalkan ada aliran ya di jembatan, kemudian jembatannya jadi penyok gitu. Nah, jadi rusak. Nah, itu namanya one way. Dari aliran ke struktur. Nah, ada lagi yang lain, tipe lain. FSI tapi two way. Two way itu dua jalan. Artinya aliran mempengaruhi struktur dan sebaliknya struktur mempengaruhi aliran. Nah, contohnya kayak tadi fenomena flutter yang ada di pesawat gitu. Di sayap pesawat kan sayap pesawat bergetar. Nah, ketika sayap pesawat bergetar, nah bergetarnya sayap pesawat itu mempengaruhi aliran di sekitarnya juga. Alirannya jadi beda gitu karena sayap pesawat bergetar ya. Jadi ada timbal balik gitu. Jadi aliran menyebabkan strukturnya bergerak. Bergeraknya struktur malah mempengaruhi aliran juga. Nah, itu namanya two way. Yang kita akan dibahas di sini adalah one way ya. Untuk two way mungkin nanti akan di webinar berikutnya ya. Oke. Jadi nanti kita simulasi satu persatu ya, simulasi struktur, kemudian simulasi aliran dulu di sini, kemudian nanti kita masukin ke simulasi struktur. Nah, kemudian untuk hal-hal yang akan kita bahas nanti ya, kita mulai nanti dari cara membuat geometri, meshing-nya gimana, cara setup-nya gimana, solution-nya gimana, terus sampai bagaimana cara mengolah hasil. Nah, geometrinya nanti seperti ini ya. Meshing-nya nanti bisa dilihat ya, seperti ini juga, gitu. Kemudian setup modelnya seperti ini, boundary condition-nya seperti ini. Kita cepat aja ya. Nah, nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi nanti di valve, ya, jadi nanti kita bisa lihat nih deformasinya seperti apa, kemudian stres di bagian sensornya seperti apa. Nah, ini sengaja cepat karena biar kita praktek aja langsung ya. Jadi nggak usah banyak bertele-tele menjelaskan di slide gitu. Jadi kita biar langsung praktek aja. Oke, buat teman-teman yang mau ikutan ya, misalkan mau ikutan, silahkan ya, dipersilahkan. Nanti geometrinya saya lempar ke kolom chat ya. Kalau mau ikutan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, ini kalau mau ikutan, saya copy di kolom chat, silahkan di-download.
Nah itu, monggo silakan bagi yang pengen ikutan praktik silakan gitu ya. Tapi untuk yang udah terbiasa ya, ntar nyari-nyarinya lama nanti kalanya. Nyari-nyari tombolnya gitu. Oke? Oke, sekarang kita langsung aja nih praktek nih. Oke. Nah, kalau kita mau simulasi FSI, ya, jadi urutannya gini ya teman-teman ya. Urutannya adalah yang pertama kita simulasi fluidanya dulu, ya. Simulasi fluida itu simulasi dengan CFD, ya. Nah, setelah kita simulasi fluida, baru nanti kita transfer data fluida ini ke data ke strukturnya gitu ya, ke struktur. Nah, struktur ini nanti kita simulasi pakai ANSYS mekanikal. Ini kita pakai ANSYS Fluent. Bedanya. Oke. Seperti itu. Oke. Oleh karena itu langkah pertama kita harus ngambil modul yang simulasi struktur dulu, simulasi aliran dulu ya. Di sini kita ambil yang ini, fluid flow, fluent with fluent meshing. Ya, oke. Di sini ada banyak sebenarnya pilihan, bisa pilih CFX, bisa pilih fluent, tapi di sini kita pakai yang ini ya. Mas, kenapa nggak yang ini aja? Ya boleh, terserah. Ya. Mau yang bawah boleh, yang CFX juga sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya, bebas. Ya, tadi kan ANSYS kan kayak market ya, kayak market gitu. Kayak teman dia di supermarket jualan beras, tapi beras itu bukan cuma beras rojo lele ya kan. Beras itu ada beras pandan wangi gitu, terus ada beras apa lagi gitu kan. Sama di sini juga ANSYS untuk simulasi CFD bukan fluent doang. ANSYS punya CFX ya, punya polyflow gitu. Cuman memang rasanya berbeda gitu. Sama beras rojo lele gitu sama pandan wangi kan rasanya beda. Tapi fungsinya sama gitu, sama-sama untuk memenuhi asupan kalori manusia gitu. Sama ini sama-sama untuk simulasi CFD fungsinya sama, cuman mungkin interface-nya berbeda gitu, tampilannya beda, caranya berbeda, metodenya berbeda, tapi sama-sama keduanya untuk simulasi juga gitu. Oke, jadi jangan bingung ya kenapa nggak milih ini, milih itu, ya terserah, gitu, bebas ya. Nah sekarang kita masuk geometri, jadi geometrinya kita taruh sini juga ya. Ya, geometri. Terus kita siap-siap nanti kalau misalkan ini simulasi aliran ya. Jadi simulasi alirannya di sini kita kasih nama simulasi aliran. Kemudian nanti kita simulasi strukturnya di sini nih, pakai static structural. Ya. Kenapa Mas nggak transient structural ya kan? Kenapa ya static ya? Tadi kan di awal kita bilang asumsi kita adalah simulasinya static gitu ya, bukan transient. Kecuali misalkan teman-teman pengen simulasi two-way coupling loh, nah itu mungkin perlu pakai yang transient struktural gitu. Ini simulasi strukturnya gitu. Ya. Jadi setelah kita simulasi pipa, nanti di ininya baru kita melakukan analisis struktur dari valve sama si itunya, sensornya. Oke, langkah pertama kita masuk ke geometri dulu ya. Maaf, apakah ada presensi ya? Oh, di sini nggak ada presensi ya. Ini webinar bebas gitu. Tapi silahkan buat yang mau tanya-tanya, silahkan langsung aja di kolom chat gitu, atau di unmute aja juga boleh gitu. Bisa raise hand, terus nanti unmute, bisa silahkan pertanyaannya langsung gitu. Oke, nah langkah pertama kita masuk ke geometrinya dulu nih, ya. Kita masuk ke geometri sini, kemudian kita import geometrinya, ya. Kita import geometrinya. Oke, nah di sini ada volume nih, delete aja ya. Nah geometrinya kira-kira seperti ini, ya. Nah di sini sekarang kita mau kenalan dulu nih sama geometrinya ya. Kita kenalan dulu. Mas, apa bisa pakai ANSYS R19? Bisa, ya, bisa pakai ANSYS 19. Nah, kita sekarang kenalan dulu nih sama geometrinya ya. Nah, kita kenalan dulu sama geometrinya, caranya tinggal kita cut aja di bagian sini. Dan teman-teman misalkan pengen praktek
ketinggalan, nggak usah khawatir. Nanti kita akan berikan rekamannya ya di YouTube. Jadi jangan lupa nih teman-teman, sebaiknya subscribe di YouTube Optimax biar nggak ketinggalan. Nanti video ini akan di upload di YouTube-nya Optimax Prima Teknik ya. Jadi ini silakan di YouTube cari aja Optimax Prima Teknik gitu. X-nya 2 ya, Optimax Prima Teknik. Nah, nanti teman-teman bisa dapat recording ini yang ada di YouTube tersebut gitu ya. Jadi nanti bisa mengulang lagi gitu. Kalau misalkan ini kecepatan. Ya, betul Pak Ahmad Yonanda ya. Nanti ini akan kita upload di YouTube. Jadi jangan khawatir, nanti bisa diulang. Oke. Jadi seperti ini nih ya geometri kita. Jadi nanti air masuk dari sini ya, ntar ngelewati si valve nih ya, valve yang ada di sini nih. Ya, valve yang ada di sini. Nah, ini ada valve di sini. Kemudian setelah dia melewati valve, ya, dia nanti akan melewati ini. Kita coba. Nah, ini nggak kelihatan ya. Juga nanti akan melewati yang namanya ini nih, ya, reed namanya di sini. Ya, semacam kayak sensor gitu loh. Jadi cara kerja sensornya itu dia melalui defleksi gitu. Kalau misalkan ininya terdefleksi, nanti pokoknya ada semacam magnet gitulah, pakai magnet gitu ya. Tapi yang jelas poin kita adalah bukan cara kerja sensor ya. Yang jelas adalah poin kita di sini bukan cara kerja sensor, tapi bagaimana si sensor ini dia akan terdeformasi gitu ke belakang, akan penyok ke belakang karena ada aliran dari sini ke sini gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti yang kita analisis FSI itu nanti 2 ya. Yang pertama valve-nya, struktur valve-nya itu jadinya seperti apa sih akibat dia dilewati air gitu. Terus yang kedua adalah si sensornya ini, yaitu dia penyoknya seperti apa ya. Penyok ke belakangnya itu seperti apa karena dia dilewatin oleh air gitu. Oke ya. Udah ya kenalannya ya. Nah, jadi udah paham geometrinya. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita kan simulasi aliran dulu. Kalau kita mau simulasi aliran, otomatis yang kita simulasikan itu adalah geometri fluidanya, bukan geometri ini yang kita simulasikan. Kalau kita simulasi ini namanya simulasi struktur, ya. Nah, yang mau kita simulasi di sini adalah fluidanya yang ada di dalam struktur pipa ini. Gitu, seperti itu. Ya. Oleh karena itu, di sini kita harus bikin dulu nih fluidanya, ya. Kita harus bikin dulu fluidanya. Nah, cara bikin fluidanya gimana? Caranya di ANSYS SpaceClaim itu kita punya fitur yang namanya di sini ya, di prepare, diklik volume extract. Ya. Volume extract ini fungsinya untuk membuat geometri fluidanya gitu ya, gampangannya gitu. Nah, caranya tinggal klik volume extract sekali, kemudian klik bagian sini sekali sama bagian sini. Mas, kenapa yang diklik bagian ini sama bagian ini? Karena bagian inilah tempat mulainya fluida masuk, sama bagian inilah tempat mulainya fluida keluar ya. Jadi kita pilih bagian permukaan yang itu menjadi tempat fluida masuk di sini, sama kita klik di sini juga di tempat fluida keluar ya, klik 2 kali. Nah, langkah berikutnya kita klik yang warna biru nih di sini nih, select sheet face. Select sheet face ini fungsinya adalah kita untuk menyapu gitu. Ya, bagian mana nih kira-kira bagian dalamnya? Kita klik salah satu aja di sini ya. Nah, di sini kita klik salah satu di sini. Nah, terus nanti kita klik tombol centang hijau ya. Centang hijau itu artinya agree gitu ya. Klik centang hijau. Nah, nanti si ANSYS bakal mendeteksi nih, si SpaceClaim ini bakal mendeteksi bentuk geometri fluidanya seperti apa. Nah, nanti di sini muncul geometri baru namanya volume. Ya, ini ketik escape aja ya. Nah, nanti di sini muncul baru nih volume. Nah, ini kalau misalkan kita hilangkan, ini kita hilangin ya. Nah, jadi nanti muncul volume. Nah, volume itu seperti ini.
Ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Oh, ini masih. Nah, inilah yang namanya geometri fluida. Geometri fluida itu adalah geometri yang mempresentasikan fluida. Ya, inilah yang kita analisis alirannya. Gitu. Ya, nih. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Yang kita analisis itu ini, bukan ini. Ya, karena kita mau simulasi aliran kan. Makanya yang kita analisis adalah alirannya, gambar alirannya, bukan gambar dari solidnya. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu, ya, kita kan pengen simulasi alirannya ya kan. Nah, kita harus gambar seperti ini. Nah, sekarang kita gambar kenalan dulu nih sama geometri alirannya biar nanti teman-teman di sini nggak bingung ya. Kita kenalan dulu. Coba kita section. Nah, ini kita bisa lihat nih, kalau kita potong di sini, geometri alirannya itu adalah bentuk negatifnya gitu ya. Nih, ini kan bagian valve. Lihat, bisa dilihat ya, valve-nya itu jadi kopong. Ya. Karena apa? Karena valve itu tidak akan dialiri oleh aliran. Yang dialiri oleh aliran adalah sekitar valve. Ya, di dalam pipa tapi di sekitar valve, bukan di dalam valve-nya itu sendiri. Kemudian ini kalau kita geser, ya kita geser ke sini ke kanan. Ya. Geser, kurang geser. Nggak kelihatan ya, kecil sih. Nah ini ada sensor nih. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini ada sensor. Ya. Nah, bisa dilihat nih. Jadi bentuk fluidanya itu adalah seperti ini. Jadi bentuk sensornya itu jadi negatif gitu. Jadi kayak cetakan ya, cetakan negatifnya. Seperti ini. Kenapa kok fluidanya itu enggak menggambar ininya? Di-cut oleh bentuk sensor. Karena apa? Karena di dalam sensor itu sendiri tidak ada aliran. Yang ada adalah aliran di sekitar sensor, bukan aliran di dalam sensor. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Mungkin ini yang baru, mungkin agak bingung ya. Maksudnya apa? Ini kok bentuknya kayak gini gitu. Tapi mungkin yang udah terbiasa paham ya. Jadi yang penting nanti jam terbang aja gitu. Ya. Oke. Jadi geometrinya yang kayak gini. Gitu. Oleh karena itu, maka ini nggak akan kita simulasi. Nih, bagian sensor, ini kan sensor. Piping, bolt, sama butterfly. Yang ini di sini. Ini nggak akan kita simulasi. Ya, makanya ini kita delete. Bukan delete sih, kita nonaktifkan. Ya, kita pilih semuanya. Kemudian kita klik kanan, suppress for physics. Nah, ini artinya kalau ada tulisan, kalau ada tanda cross di sini, ada tanda cross, ya. Itu artinya suppress, dia itu tersuppress. Artinya dia tidak akan dilibatkan dalam simulasi. Oleh karena itu yang kita libatkan simulasi cuma yang ini dong, yang namanya volume. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah di sini ya, langkah berikutnya adalah kita memberi nama gitu. Memberi nama mana bagian inlet, mana bagian outlet. Inlet itu tempat masuknya fluida, outlet itu tempat keluarnya fluida ya. Di sini kita bisa kasih nama di selection, diklik aja selection. Bukan di selection, group. Kita pilih ini sekali, klik create NS. Nah, di sini kita bisa kasih nama inlet gitu. Ya, sip. Ini kita kasih nama inlet. Kemudian ini kita kasih nama outlet. Enter kalau udah. Kemudian ini display-nya kita wireframe dulu. Kita pengen kasih nama ke si valve-nya. Nah, jadi bagian ini dipilih semuanya. Kemudian kita klik create NS. Ini kita kasih nama valve. Ya. Kemudian bagian sini kita klik create NS. Itu kita kasih nama sensor gitu ya. Sensor itu kayak lidi gitu. Nanti ada aliran terus sensornya ke belakang bengkok gitu. Oke. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah ini kita hide. Ini dari sini ke sini kita klik kanan, kita hide. Nah, artinya kalau kita hide, kalau kita pilih semua, itu kan artinya selain yang udah kita kasih nama. Nah, ini kita kasih nama wall atau dinding. Jadi ini kalau kita hide ya, jadi dia hilang. Ini kita hide, hilang ya. Ini kalau kita show,
Ini kita show. Ya, ini valve, ini kita show. Nah, jadi di sini kita masing-masing udah punya nama ya. Jadi masing-masing phase, masing-masing boundary-nya itu kita udah punya nama. Oke. Kalau udah, sekarang kita langsung tutup jendelanya. Artinya udah geometri yang mau kita simulasikan itu tadi itu. Ya, gelondongan itu tadi. Ya. Ini kita save dulu. Biar ntar kalau error kita bisa panggil kembali. Bisa fallback. Oke, di geometri ini ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dozer. Pak, izin bertanya, saya install ANSYS Student 2022 S1, tapi tulisannya teaching bukan student. Apakah ada perbedaan, Pak, untuk mensimpulkan FC ini jika saya mengikuti latihan dari ini? Oh, nggak ada, sama aja ya. Karena versinya sama, 2022 R1, itu bisa. Ya. Kalau teaching biasanya berarti di kampusnya sudah punya lisensi ya biasanya ya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah ini teman-teman bisa langsung drag and drop aja geometrinya di sini ya. Kemudian kita bisa masuk ke step berikutnya yaitu meshing ya. Yang kata orang ini tahap paling menyeramkan gitu ya karena sering banget error ya. Oke, kita tunggu. Kita buka. Dan sekarang di sini ada jendela. Kita pilih meshing prosesnya 4 ya. Ya, singkatnya adalah teman-teman bisa lihat di video di YouTube Optimax yang lain ya. Penjelasannya udah banyak nih. Kita ngejelasin ini maksudnya apa. Intinya ini kita masukin 4 supaya proses meshingnya bisa cepat gitu ya. Kemudian kita langsung start aja. Ditunggu sampai fluent meshing-nya keluar. Oke. Jadi fluent meshing ini dia keunggulannya adalah kita bisa melakukan meshing secara otomatis gitu ya. Dan terarah ya. Jadi buat teman-teman yang pakai cara konvensional, meshing-nya manual ya, mungkin tangannya kurang ini gitu ya. Oke. Kalau udah, kita langsung klik import geometri di sini, klik sekali import geometri. Kemudian kita import geometrinya. Ditunggu sampai geometrinya bisa masuk. Oke, nanti untuk settingan-settingannya ini udah ada di sini ya. Ya. Untuk kenapa settingannya seperti ini gitu ya, nggak akan kita bahas di sini ya, karena nanti waktunya panjang gitu ya. Atau nanti bisa ikut training Optimax gitu ya. Kalau Optimax lagi nggak ada yang training. Oke, sekarang di sini kita pakai add local sizing. Yes, local sizing ini tujuannya untuk kita menambahkan settingan ke daerah-daerah tertentu ya. Ya, misalkan contohnya kita pengen memerintahkan, karena ini kan bagian sensor kan kecil ya, ukurannya sangat kecil sekali. Nah, makanya di sini kita perlu treatment khusus gitu ya. Nah, di sini kita perintahkan supaya ukuran mesh di sensornya itu, panjang elemennya, panjang selnya, itu kita perintahkan supaya 0,2 mili gitu ya, 0,2 mili, 0,2 min3 ya, 0,2 mili. Di sini kita masukin 0,2 mili. Terus kita klik add local sizing. Kemudian di bagian valve-nya, ini kan ada di dalam ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini bisa dikasih, kita hide dulu. Nah, ini nanti bagian valve-nya, ini kita perintahkan supaya bagian valve-nya, ini valve kita perintahkan supaya ukurannya 4 mili.
Sini angka 4 mili dapat dari mana ya? Bebas gitu. Ya, jadi nanti teman-teman tuh ketika simulasi meshing itu lebih banyak kebiasaan ya. Kira-kira ini kecilnya udah pas atau belum tuh, kebanyakan sih dari kebiasaan. Tapi sebenarnya ada ilmunya juga gitu. Kita misalkan melakukan grid independency test dan sebagainya gitu. Tapi itu tidak kita bahas di sini ya. Ini angkanya 4. Kemudian kita langsung generate the surface mesh, diklik. Ya. Nah, di sini kita perlihatkan lagi. Nah, di sini kita atur maksimum size-nya. Maksimum size-nya ini kan gede banget ya selnya ya. Di sini kan ada kotak nih, kotaknya gede. Nah, ini kita perintahkan supaya ukuran selnya itu 0,01. Ya, jadi ukuran maksimum sel yang dihasilkan dari proses meshing itu biar ukurannya nggak terlalu gede-gede amat. Kemudian untuk size function-nya di sini teman-teman bisa ubah menjadi kurvatur. Karena kalau proximity nanti ujung-ujungnya ada bagian tertentu yang jumlah selnya itu malah makin banyak. Jadi kita pakai kurvatur di sini. Kemudian ini kita ubah jadi 30 aja kurvatur angle-nya. Supaya kebengkokan ini itu setiap 30 derajat aja di capture. Jadi ini kita praktis dulu aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau tahu definisi curvature angle itu sebenarnya apa sih definisinya gitu. Itu mungkin nanti bisa ikut trainingnya Optimax itu kalau ada ya. Nah, kalau lagi ngadain training CFD itu biasanya kita akan adakan dua hari kita akan jelaskan detail gitu. Curvature normal angle itu apa artinya, maksimum minimum size itu apa artinya. Oke. Kemudian nih kalau sudah ini mesh-nya kita cek dulu ya mesh-nya. Nah, ini kita coba ini. Kita geser, di sini kita lihat nih. Di sini bagus ya mesh-nya. Gitu. Ini ukurannya 0,2 mili sesuai dengan yang tadi sudah kita input gitu. Oke. Kalau udah, next step-nya kita ini pilih the geometry consists only of width karena geometri kita width doang. Kemudian ini biarin aja default ya, karena diubah juga nggak akan berpengaruh terhadap geometri kita. Kemudian ini ya di ini bagian inlet nanti berupa velocity inlet karena nanti kita akan masukkan ini kecepatannya 0,02 meter per second ya kecepatan si aliran airnya. Kemudian outletnya ya biarkan dia dalam kondisi outlet. Kemudian kita klik update boundary. Setelah kita klik update boundary, kita langsung klik update region. Setelah kita klik update region, kita langsung tambah boundary layer ya. Nah, konsep boundary layer ini teman-teman bisa lihat di YouTube Optimax Filma Teknik ya. Di situ ada konsep boundary layer gitu ya. Jadi di YouTube kita di sini ada konsep boundary layer. Jadi silahkan dipelajari sendiri apa arti boundary layer gitu. Mengenal Y plus dan Y function di sini dan wall function di sini ya. Bisa ditonton di sini kalau mau tahu konsepnya ini. Ya, kenapa 3, kenapa 4 bisa ditonton di video tersebut free ya. Oke. Kalau sudah kita klik add boundary layers ya. Kemudian kita langsung generate the volume mesh, kita pakai mesh yang tipenya polyhedra. Ya. Mas kenapa enggak tetra gitu kan? Tetra itu artinya segitiga ya. Tetra itu kayak mesh-nya tuh segitiga. Kalau polyhedra tuh nanti kayak sarang lebah gitu. Ya udah kita di sini polyhedra aja. Sebenarnya teman-teman mau tetra juga nggak apa-apa ya, sama aja. Oke, di sini dari Mas Raihan ya. Nah ini kena KP di sini nih, Mas Raihan ya. Jadi pertanyaan dari Mas Raihan, saya ingin bertanya terkait meshing di CFD ini, apakah ada rule of thumb sendiri untuk ukuran dan jenis mesh, atau itu menyesuaikan untuk tiap kasus yang dianalisis? Oke, untuk ukuran meshing, ya ukuran meshing itu sebenarnya ada metodenya untuk menentukan seberapa kecil ukuran mesh kita gitu. Itu sebenarnya ada metodenya untuk menentukannya. Nah, metodenya adalah
menggunakan, mungkin nanti bisa di searching ya, grid independency test gitu. Jadi contoh misalkan di sini di bagian apa namanya, nah ini mesinnya udah selesai ya. Di bagian sini, ini kan bagian yang paling riskan ya, yang mau kita simulasi. Point of interest kita kan si ini nih, ya, si apa namanya, sensor ini nih. Nah ini nih. Kita lihat nih sensor nih, ya. Pertanyaannya adalah, ini sih kita bisa lihat bahwa selnya itu sangat kecil sekali di sensor gitu. Pertanyaannya sebenarnya perlu berapa kecil sih? Nah, kalau tadi kita input di sini, kita input 2 mili. Ini dalam meter ya. 2 mili di sini. Pertanyaannya, kenapa nggak 1 mili? Kenapa nggak 1 mikron aja? Nah, itu. Nah, untuk menentukan harus berapanya, itu kita bisa menggunakan grid independency test. Artinya, oke, kita mulai pakai 2 mili dulu. It's okay gitu. Nggak masalah. Kita pakai 2 mili dulu deh. 0,2 mili dulu. Gitu. Kita running simulasinya, kita lihat kira-kira pressure-nya itu rata-rata pressure di sini berapa gitu ya. Average dari pressure di sini kira-kira berapa. Misalkan 5 Pascal misalkan. Ya, rata-ratanya. Terus kita coba lagi, nanti kita ulang simulasinya tapi dengan sel yang lebih kecil lagi gitu. 0,1 misalkan. Tadi kan 0,2 mili, terus kecilin lagi 0,1. Terus kita lihat lagi apakah ada perubahan dari pressure-nya di sini, pressure rata-ratanya. Kalau misalkan ada perubahan, artinya kita harus lebih kecil lagi. Tapi kalau misalkan 5 sama 5 sebelum mesh-nya dikecilin dan setelah mesh-nya dikecilin sama-sama 5, ya artinya udah nggak ada perubahan lagi. Artinya mesh kita itu udah independen, udah tidak bergantung lagi, kasus kita tuh udah independen gitu mesh-nya. Artinya udah tidak bergantung lagi pada jumlah mesh gitu. Jadi nanti ukuran mesh ini harus dicoba-coba, harus trial and error sampai ketika kita kecilin mesh-nya tuh hasilnya udah nggak berubah lagi gitu parameternya. Ya. Untuk parameternya apa yang mau diambil terserah gitu. Kalau di sini kan pressure-nya gitu. Ya. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa mesh di ANSYS itu cukup bagus di sini. Ya, ini sebenarnya bukan promosi tapi emang beneran bagus gitu ya. Di sini bisa dilihat ya kualitasnya juga bagus di sininya. Ya walaupun di sini secara minimum ortogonal kualitinya 0,07 ya, tapi it's okay, ini cuman buat ini aja, buat apa namanya? Buat demo ya, demonstrasi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ininya cell count-nya, jumlah selnya di sini. Ya. Jadi ini kita menggunakan 300.000 sel. Ya, 300.000 sel. Oke, gitu ya. Kalau sudah, ini kita tutup, kita close, oke. Oke, kita lanjutin lagi ya dari pertanyaan Mas Rehan ya. Kalau tadi kan menentukan ukuran, kalau jenis mesh gimana ya? Kalau jenis mesh kita pilih yang segitiga, kotak, atau yang polyhedral dan sebagainya. Sebenarnya kalau mesh itu sangat-sangat direkomendasikan kita menggunakan hexahedral ya, mesh yang bentuknya yang kotak gitu. Dalam CFD. Kenapa? Karena itu lebih menyerupai flow pattern gitu, sehingga di banyak perbandingan dengan eksperimen itu hasil simulasinya tuh nggak terlalu jauh jika kita menggunakan mesh yang bentuknya hexahedral. Hexahedral tuh kayak gini yang kotak gitu ya. Kalau tadi kan kita kan yang kayak sarang lebah gitu. Nah, cuman seiring dengan berkembangnya zaman, ya sekarang mesh-mesh yang otomatis, yang basicnya otomatis itu ketika dibandingkan dengan eksperimen itu udah hampir deket juga hasilnya gitu. Mesh-mesh yang unstructured tuh kayak tetrahedral, kemudian polyhedral, ya, atau yang kombinasi seperti polyhexcore. Nah itu rata-rata di laboratorium tuh juga hasilnya udah nggak jauh berbeda sih. Gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan tipe mesh apa yang harus dipilih gitu, kotak, segitiga, atau sarang lebah, jawabannya ya terserah gitu ya, terserah, karena teman-teman di sini bisa langsung aja baca beberapa papernya gitu ya. Perbedaannya tuh udah nggak jauh-jauh ya zaman sekarang, karena teknologi mesh tuh cukup berkembang gitu ya.
Bahkan sekarang saya tuh lebih dulu ya, mungkin tahun 2013-an tuh saya lebih favoritnya 2014 gitu ya. 2015 tuh lah saya lebih favorit pakai yang hexahedral, selalu pakai hexahedral karena itu lebih akurat dibandingkan dengan eksperimen. Jika dibandingkan dengan eksperimen. Seperti itu. Nah, cuman yang sekarang di tahun-tahun sekarang saya baca beberapa paper, kayaknya teknologi meshing ini udah maju gitu kan. Parameternya udah di tune up sehingga mesh yang unstructured kayak seperti tetrahedral, polyhedral tuh itu juga udah konsisten gitu dengan hasil laboratorium ya. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut. Kita tentukan material ya di sini. Materialnya berupa base ya, kita cari water ya, karena default di ANSYS itu air udara gitu. Jadi ini water liquid. Kita copy, kita close. Kemudian next step-nya kita langsung volume di sini. Volumenya di sini kita assign supaya material di sini semuanya water liquid gitu ya. Kita apply, kita close. Kemudian masuk ke boundary condition. Ya. Kemudian kita buka inletnya di sini, double klik. Nah, jadi yang kita namain sebelumnya itu masuk ke sini ya. Nah, ini kita masukin kecepatannya 0,2 aja ya. Ini bebas sih sebenarnya ya. Tergantung nanti kondisi teman-teman seperti apa simulasinya. Oke, kemudian outletnya, pressure outletnya dalam kondisi kondisi atmosfer di sini. Oke, kemudian sisanya ini dibiarin aja default. Kemudian di bagian initialization, ya kita initialize di sini. Ya, kita initialize. Kita menggunakan standar initialization ya. Sebenarnya mau hybrid juga boleh, bebas ya. Mau standar, mau hybrid aja deh ya. Gitu. Nah, ini kenapa kok saya bikin bingung gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini bingung. Kok Mas Jatmiko ini kayak ngasal ya milih settingan ya. Hybrid, standar, kok nggak ada pertimbangannya gitu. Ya emang nggak ada pertimbangannya ya. Jadi jangan dikira semua simulasi itu semuanya udah punya rules gitu, pasti gitu ya. Nyatanya untuk initialization aja itu sebenarnya kita bebas memilih gitu. Mau pilih hybrid boleh, mau pilih yang standar juga boleh. Coba aja dites. Jadi teman-teman harus banyak eksperimen. Coba kalau di hybrid nanti hasilnya gimana? Di standar itu hasilnya gimana? Hasilnya sama aja ya. Cuman memang beda metode aja gitu. Walaupun nanti pada kasus-kasus tertentu kita butuh hybrid, pada kasus-kasus kita butuh standar. Cuman secara umum ini bebas, kita mau milih standar boleh, hybrid juga boleh ya. Jadi hybrid itu adalah metode inisialisasi yang dimana inisiasinya itu kita serahkan kepada komputer gitu ya. Nah, inisiasi apa nih Mas? Definisinya, nah itu mungkin bisa lihat di video YouTube Optimax yang lain mungkin ya. Kayaknya saya pernah jelasin gitu ya. Kalau di sini mungkin nggak pas. Oke. Nah, ini kalau sudah kita initialization, kemudian kita langsung run calculation. Nah, jangan run calculation dulu. Ya, kita bikin suatu parameter ya untuk mengecek apakah simulasi kita udah akurat atau belum gitu. Nah, di sini kita akan mengambil yang namanya pressure drop-nya ya, pressure drop dari sistem ini ya, dari inlet. Pressure drop itu kan definisinya tekanan di inlet dikurangin tekanan di outlet ya kan, karena tekanan di inlet pasti lebih tinggi ya kan. Nanti ketika dia melewati valve tekanannya berkurang sehingga di outletnya nanti tekanannya malah berkurang gitu. Nah, di sini kita bikin dulu nih parameter pressure drop. Nah, caranya klik kanan di report definition, new, kemudian surface kita pakai area weighted average, kemudian pressure drop. Nah, pressure drop, kenapa kita harus meng-capture pressure drop? Karena pressure drop itu adalah variabel yang penting untuk simulasi kita. Kalau misalkan teman-teman simulasi AC gitu kan, simulasi pendinginan ruangan, ya berarti yang pressure drop kurang begitu penting misalkan ya, walaupun penting juga. Yang lebih penting itu temperatur, maka teman-teman yang harus capture adalah temperaturnya, bukan pressure drop-nya. Ini kita kasih nama pressure drop, terus kita kasih pressure, static pressure, kita pilih inlet. Ya.
Kenapa kita pilih inlet doang? Karena apa? Karena ini kan udah pasti 0 nilainya. Tadi kan kita kondisikan ini tekanannya 0, ya. Maka yang berubah tuh cuma ini doang. Artinya pressure drop itu sama dengan tekanan di inletnya, karena apa? Di P yang di sini udah pasti 0. Makanya kita inlet aja. Kita bikin oke. Oke. Terus kalau sudah, nah kita initialization lagi deh. Jadi di sini sarannya initialization itu adalah tahap terakhir sebelum yang harus kita klik ya, yang harus kita operasikan sebelum running gitu. Jangan misalkan kita masuk Fluent initialization gitu. Jangan ya. Jadi kita selesain dulu semua settingannya ya. Kalau misalkan kalau settingannya semuanya udah selesai baru kita initialization gitu. Tunggu ya. Oke, kalau ada yang bertanya, ya silakan di drop aja, atau mau unmute juga boleh. Oke. Nah, di sini kita masukin iterasinya 200 ya. 200. Mas, kenapa nggak 1000 gitu? Ya, bebas ya. Iterasi itu bebas, teman-teman. 1000, mau 2000 ya kan. Mau 10.000, mau 1 juta itu juga boleh. Yang penting hasilnya konvergen ya. Iterasi nggak penting, teman-teman mau ngisi berapapun bebas ya. Yang penting hasilnya sudah konvergen. Ya, konvergen itu apa sih? Nah, konvergen itu adalah ketika sepanjang iterasi ini lagi berjalan ya. Iterasinya dia lagi berjalan terus. Nah, ketika dia berjalan, pastikan bahwa pressure drop-nya yang tadi barusan kita ambil itu dia udah steady. Steady itu artinya udah nggak berubah lagi gitu. Nilainya udah konstan, ya, udah konstan. Nah, ini kita tunggu sampai pressure drop-nya konstan. Ya. Oke. Jadi nanti jangan lagi ada pertanyaan, Mas, kalau simulasi iterasinya harus berapa sih? Ya. Jangan lagi ada pertanyaan kayak gitu ya. Karena yang penting bukan iterasinya, ya jumlah iterasinya. Yang penting simulasi kita konvergen. Mau di iterasi berapapun, selama itu konvergen, it's okay. Ya. Cuman umumnya konvergensi itu tercapai ketika jumlah iterasinya relatif lebih banyak. Contohnya, kalau misalkan tadi saya pilih number of iteration-nya saya masukin 4 gitu. Nih, 4 itu artinya belum konvergen. Nih, garisnya masih naik ke atas gitu, belum steady. Artinya dengan cuman masukin number of iteration 4, hasil kita itu belum apa namanya? Belum konsisten gitu, belum steady. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini sebenarnya mau kita berhentiin, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kita stop nih. Kita bisa lihat nih di iterasi ke-30, ini hasilnya udah rada-rada steady. Bukan steady, sorry, konvergen. Udah konvergen. Konvergen itu udah lurus gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau sharing gitu, Mas, saya pernah simulasi tapi susah konvergen gitu ya. Mungkin monggo kalau misalkan mau sharing nggak apa-apa nih. Ini sesi pertanyaan ya, jadi sesi pertanyaannya pas lagi running gitu, sambil nunggu gitu. Monggo kalau ada yang mau unmute, boleh. Kalau ada yang mau di drop di chat juga boleh, kalau ada pertanyaan. Diadakan training bagus Pak ya. Oh dari Mas Edi Putra ya. Ya sebenarnya kita rutin sih ngadain training ya. Udah 2 kali kita ngadain training ya membahas basic CFD gitu. Basic CFD itu ya ini kita benar-benar menjelaskan apa itu arti iterasi, apa itu arti initialization ya.
Seperti itu. Tapi kayaknya belum deh, mungkin habis Lebaran ya. Untuk CFD ya. Atau mungkin di sini ada yang mahasiswa gitu, yang tugas akhirnya tentang apa, misalkan mau tanya, Mas ini bisa disimulasikan nggak pakai sysfluent? Monggo, misalkan kalau ada pertanyaan. Sambil nunggu hasil kita konvergen. Nah ini kita udah sampai ke 72. Nah, di sini teman-teman bisa ini ya, kalau misalkan mau praktek nanti habis ini selesai, misalkan pengen praktek, teman-teman bisa akses di YouTube Optimal Semua Teknik. Nanti akan kita share recordingnya. Terus kalau mau praktek, nanti teman-teman bisa langsung download ANSYS-nya, ANSYS versi student di ini. Ya, ANSYS versi student. Misalkan nggak tahu nih cara downloadnya atau cara installnya, di sini bisa di bawah ada ya cara instalasi ANSYS ya di sini. Nanti tinggal diklik aja cara instalasi ANSYS versi student di situ. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan semua kasus-kasus yang ada di video ini. Ya, jadi geometrinya juga nanti kita upload di sini. Gitu. Ya. Oke, kita lihat di sini simulasi kita. Nah, di sini kita udah lihat ya bahwa kasus ini sudah konvergen. Ya, konvergen itu artinya pressure drop-nya udah lurus gitu, seperti itu. Oleh karena itu sekarang kita boleh stop gitu. Mas, tapi belum ada tulisan solution is converged. Ya. Kan di sini kadang-kadang teman-teman mungkin yang udah pernah simulasi ada mitos itu. Kalau simulasi itu kita harus sampai di sini di ANSYS-nya itu tulisan solution is converging. Nah, sebenarnya itu nggak sepenuhnya salah juga gitu ya. Sebenarnya solution is converged itu muncul ketika semua residualnya itu sudah di bawah kriteria yang ditentukan oleh ANSYS. Nah, si ANSYS itu sebenarnya menyarankan kalau supaya residualnya itu di bawah 1/3. Ya, di bawah 1/3. Nah, jadi kalau misalkan semua residualnya, mulai dari yang warna hitam, continuity, yang warnanya abu-abu, K, kemudian yang warna ungu, itu di bawah 1/3, nanti ANSYS akan mengeluarkan 1/3, akan mengeluarkan solution is converged. Nah, ini ada yang minta downgrade. Nah, kalau yang downgrade nanti ya, mungkin habis training ya, kasihnya ya. Nanti bisa dicek di YouTube aja. Di YouTube kan ada link deskripsi. Nanti saya coba save dalam format yang lebih netral mungkin. STP atau apa. Oke. Ya, jadi ini walaupun dia belum ada tulisan solution is converged, sebenarnya simulasi kita udah konvergen. Ya. Kemudian kita cek juga apakah simulasi kita ini udah akurat atau belum. Kita bisa cek di flux di sini. Apakah dia udah air yang keluar di inlet sama outlet itu udah mengikuti hukum kekalahan massa atau belum? Kita bisa lihat ya. Di sini air yang masuk itu 6,4 kg per detik, ya. Yang keluar minus 6,46 per detik. Ini artinya ini udah menyesuaikan hukum kekalahan massa. Ini errornya. Ini kita lihat. Jadi kita copy, ya. Kita copy di Excel, ya kan? Kita copy di Excel itu, kita paste gitu. Terus ini kita copy ya di Excel, kita pengen tahu persentase errornya berapa, error akibat kekalahan massa gitu kan. Ini kita sama dengan, ini tinggal dibagi aja. Ini dibagi yang di bawah, kemudian nyatakan dalam persen. Nih, errornya segini. Jadi walaupun kita nggak ada tulisan solution is converged atau ini yang nggak mau turun residualnya, bukan berarti hasil simulasinya nggak akurat. Ya, selama ininya lurus, pressure drop-nya lurus, kemudian selama
hukum kekalahan masanya errornya kecil, ya udah terima aja gitu. Jadi nanti mungkin di sini mungkin ada beberapa ada yang dosen gitu kan pengen uji mahasiswa simulasinya benar apa enggak gitu kan. Ya udah cukup aja yang dicek misalkan ini udah lurus, kemudian error kekalahan masanya itu ya di bawah 1% tuh udah cukup gitu. Nggak perlu misalkan sampai tulisannya sources inconverge atau ini sangat bawah sekali. Memang ini kalau turun ke bawah ini sangat bagus gitu. Tapi mungkin syaratnya jangan terlalu diperberat gitu ya, karena memang residual ini memang untuk case-case tertentu memang sulit untuk turun gitu. Ya. Oke. Nah ini kalau sudah, sekarang kita coba tengok sedikit hasil simulasinya seperti apa. Ya di sini kita bisa pakai path line. Ya. Ini kita coba di view-nya, compose-nya, ini kita bikin ini dulu. Supaya ini kita display, domain display. Nah ini udah selesai kan perhitungannya. Kita wall, kita display. Ini kita bikin ini transparan ya supaya kita bisa lihat pola alirannya ke dalam. Ini kita path line-nya, kita inlet ya, dari inlet kita push, ya. Kita push. Nah ini udah keluar ya, tapi sorry, ini harusnya digambar juga nih. Oke, ini kita push. Nah ini ya, seperti ini ya. Nah itu alirannya. Oke, kalau yang continuous ini spatnya kita skip 5 gitu. Kita push. Oke, ini kayak gini ya. Jadi air mengalir dari sini, terus dia melewati valve, kemudian di sini lihat ya ada flow aspiration di sini ya. Kemudian dia menabrak valve, dia juga menabrak si kecil ini ya, si sensor ini ya, yang kecil ini. Nah, oke. Kan nanti kan menyebabkan si sensor ini terjomplang sedikit gitu ke belakang ya. Kemudian valve-nya juga nanti pasti akan mengalami displacement walaupun sekian mili gitu, detik gitu kan. Mili kecil gitu, karena ya ini karena ada dorongan dari fluidanya gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat karakteristik dari pressure-nya misalkan. Di sini kita bisa lihat bahwa ini pressure-nya nih. Ya, di sini terjadi pressure drop ya. Dimulai dari merah. Warna merah itu kan artinya pressure-nya 130 ya. 130 Pascal. Tiba-tiba pas dia habis ngelewatin valve di sini ya, dia langsung drop ya, jadi hijau warnanya. Hijau tuh jadi turun gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa valve itu menyebabkan pressure drop gitu ya. Gitu. Kalau error kekalahan masanya sendiri itu akibat apa, Mas? Ya, error kekalahan massa itu sebenarnya disebabkan karena perhitungan dari numerical metode itu ya, metode numerik kan. Di sini kan pakai metode numerik. Pasti di setiap persamaan itu pasti ada errornya. Nah, persamaan kekalahan massa itu error karena dari persamaan kontinuitasnya itu ya. Persamaan kontinuitasnya pasti ada delta M, ada massa berlebih gitu. Nah itu pasti ada errornya seperti itu. Biasanya disebabkan karena mungkin ada beberapa settingannya yang salah seperti itu. Yang jelas sih kekalahan massa itu idealnya tadi itu di bawah 1 Min3. Tapi kalau enggak juga, misalkan enggak di bawah 0,001 atau 1 Min3 itu enggak masalah. Ya. Mas, saya ingin bertanya, apa kelebihan kekurangan metode one way dibandingkan dengan two way FSI, terutama pada aliran kerja simulasi Forchat dalam separasi ini? Oke. Mungkin ini nanti akan terjawab nanti ya, habis ini ya. Oke. Nah, jadi kita ini kan simulasi aliran udah selesai. Nah, sekarang baru kita simulasi one way FSI-nya nih, di sini nih. Ya, gimana caranya supaya aliran yang nabrak si valve ini ya mempengaruhi struktur si valve-nya itu. Nih, valve-nya ini ya. Oke? Nih. Ya.
ini kan harusnya dia kejomplang gitu ke belakang, tapi di simulasi ini kita nggak bisa melihat fenomena dia terjomplang ke belakang gitu, kedorong ke belakang itu nggak bisa gitu, karena ini simulasi aliran. Oleh karena itu kita nanti akan melakukan simulasi valve dan ini secara terpisah gitu, di luar aliran ya. Makanya ini kalau udah ini kita tutup aja, kita close ya. Jadi kita tutup. Oke, kita save dulu. Ini kita accept dulu ya, accept untuk solution as updated. Nah ini geometrinya kita duplikat dulu. Ini aliran ya kan. Ini geometri valve dan nah jadi caranya gini, kita duplikat geometri yang ini ya. Kemudian ini kita kasih nama valve and sensor. Karena kan kita simulasi terpisah ya, kita aliran dulu baru nih. Nah ini kita punya valve dan sensor kan. Kita kasih nama valve and sensor. Terus kita buka. Ditunggu. Oke. Nah, kalau udah kebuka, langkah berikutnya adalah kita pengen simulasi struktur nih sekarang, ya kan? Struktur si valve sama ininya. Otomatis kita harus menghilangkan ininya yang tidak kita libatkan. Ya. Nah, otomatis si volumenya kita suppress. Ya, volumenya kita suppress karena kita udah nggak mau simulasi aliran lagi, ya. Yang mau kita simulasi itu adalah si ini nggak mau kita simulasi, makanya kita suppress, tetap kita suppress, ini kita suppress. Nah, sensor yang kita suppress ini receivernya. Nah, jadi yang kita simulasi nanti di struktur itu cuma dua nih, si valve-nya sama si sensornya. Makanya ini kita klik kanan, kita activate for physics. Klik kanan di bagian si ini, ya, atau sini juga boleh ya, klik kanan, activate for physics. Karena tadi udah disuppress gitu. Suppress itu artinya nggak boleh ikut simulasi, dilarang. Nah, sekarang kebalik. Yang ini harus ikut simulasi nih, karena kita pengen simulasi strukturnya. Gitu. Oke? Maka nanti yang kita non-suppress atau yang aktif itu cuma geometri aktif itu ini sama ini doang. Gitu. Ya. Oke, kalau udah close. Oke, sekarang kita pengen simulasi struktur, maka ini harus dilempar ke struktur. Ya. Kemudian di sini kita perlu mendeskripsikan ini ya materialnya ya. Material dari si valve-nya sama material dari sensornya. Ini kita asumsikan ada materialnya default ya, pakai structural steel. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah karena kita tadi ya pengen mentransfer ya kan. Nah ini poin penting dari tema kita itu di sini sebenarnya. Yang dimaksud dengan FSC itu ini adalah ini kita mentransfer hasil dari simulasi aliran, ini kita transfer, kita lempar ke simulasi struktur. Ini simulasi aliran, kita lempar ke simulasi struktur. Oke. Jadi nanti akan tertransfer gitu. Apa yang tertransfer? Yaitu pressure-nya. Jadi ketika tadi kan kita namain ada namanya valve ya, sama sensor ya ketika simulasi aliran, simulasi CFD. Nah, pressure-nya dari hasil simulasi tadi itu kita masukin ke sini gitu. Ya, nanti bisa dilihat di sini. Itu pressure-nya jadi kita masukin. Oke, masih bertahan ya. Buka masih lama ya buat orang-orang, buat yang di WIB. Masih buka puasa mungkin 45 menit lagi mungkin ya. Kita tahu ya, paling tinggal 5 sampai 10 menit lagi. Tunggu dulu. Oke.
Jadi kita di sini punya dua buah part ya, si FSC, si valve sama si ini ya. Si ini si sensor gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau meshing dulu ya, meshing. Ya. Ini nggak akan kita bahas detail ya. Yang jelas meshing seperti ini sangat jelek gitu ya. Sangat jelek, ya kita bagusin dulu gitu meshingnya. Oke. Nah, kita treatment dulu meshnya supaya relatif lebih bagus ya. Mesh defaultnya tuh jelek, jadi kita perlu treatment. Ini kita perintahkan supaya 4 mili. Ya. Yang ini kita perintahkan supaya elemennya ukurannya setengah mili ya, karena ini sangat kecil sekali. Ini dia sedang melakukan proses meshing. Oke, done. Ya, jadi seperti ini ya. Ini lumayan lah. Oke, nah langkah berikutnya kita mengtransfer, karena tadi kita udah memasukkan solution dari CFD ke sini ke struktur, maka di sini nanti muncul tab baru nih namanya imported load. Nah, di sini kita tinggal klik kanan, insert pressure. Jadi pressure dari hasil simulasi aliran itu kita transfer ke valve ini. Ya. Nah ini kita pilih nih permukaan valve mana yang mau ditransfer pressure dari CFD. Ini kita pilih semuanya, tapi kecuali ini nih, ini sama ini, kecuali ini. Kenapa? Karena ini nanti jadi fix support ya, fix support. Oke. Nah ini kalau udah kita apply, kemudian ini CFD surface-nya mana? Nah ini valve. Kita kan tadi di simulasi CFD kan kita kasih nama tuh valve kan, ada valve, sensor. Nah ini kita ambil dari valve. Enter. Kalau udah enter, klik kanan, import load. Nah nanti dia akan mentransfer tekanan CFD, tekanan aliran di sekitar sekeliling valve masuk ke dalam struktur sini. Nah, bisa dilihat ya. Benar nggak? Tekanan di depan tuh lebih besar kan? Pasti karena ini tempat dia ketabrak air. Makanya P-nya itu di sini merah gitu, sangat besar. Sedangkan di belakang ini sangat kecil kan? Karena dia nabraknya kan dari sini nih. Nih. Kan sensor tadi kan kondisinya di sini kan? Ini kan artinya arah ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita juga import pressure untuk si sensor. Klik kanan, select all. Jangan select all, sorry. Klik ini, box select, ini kita pilih semua. Ya. Kemudian ini kita ini bagian bawah kita kecualikan karena ini pengen jadi fix support ceritanya. Kemudian ini import load. Nah, di sini ada error nih. Kalau error berarti bisa jadi, nah ini saya salah ya. Harusnya nih CFD surface-nya diganti ke sensor. Supaya surface sensor yang punya di CFD itu ke transfer ke sini gitu. Ini kita ulang lagi, kita import load lagi, pasti nggak error. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Berarti seharusnya ya kan. Nah, ini benar kan? Ini tekanannya itu besar di bagian sini. Ya. Di bagian belakang kan tekanannya kecil karena bagian belakang bukan bagian yang tertabrak. Yang tertabrak air itu adalah bagian depannya. Bagian sini kan. Jadi air mengalir dari sini dia ke celah valve ya kan, terus nabrak bagian sini. Ini bagian tertabrak. Jadi ke transfer gitu, pressure dari CFD sini ke transfer ke sini, masuk ke dalam ANSYS mechanical. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan, kita langsung running. Running, error. Not enough constraint appear to be applied. Nah, ini artinya harus ada constraint. Ini kan kita kan simulasinya adalah simulasi statik, ya. Maka kita harus ada constraint, harus ada supportnya. Nah, ini kita belum nentuin supportnya nih, ya. Kita belum nentuin supportnya. Nah, sekarang kita coba berhenti dulu. Ini kenapa mau lanjut ya? Harusnya error nih. Ya, harusnya error. Ya.
Kita masukin ini sama ini, ya. Terus fix support. Oke. Kemudian bagian sini kita masukin fix support. Fix support. Oke. Oke, udah. Nah, sekarang kita solve lagi. Kita solve lagi. Tunggu. Harusnya sebentar ya, ini karena simulasi statik. Nah, ini jadi tadi pertanyaan dari Mas David. Apa kelebihan dan kekurangan metode one way dibandingkan dengan two way? Ya, bedanya one way itu jelas lebih tidak akurat dibandingkan two way, karena kalau two way kan dia fenomena fisik yang ditangkap lebih lengkap gitu, ya. Sebenarnya ketika air mengalir itu kan sebenarnya si sensornya ini dia tuh kadang bergetar gitu kan, maju mundur maju mundur maju mundur. Nah itu yang nggak bisa ditangkap oleh one way gitu. Kalau one way itu kondisinya ya udah, dia tuh nggak ada getaran gitu, ya nggak ada efek ininya, misalkan akibat turbulen dan sebagainya. Nah itu jelas one way tidak bisa mengcapture fenomena itu. Tapi one way itu bukan bagus sih. One way itu sudah cukup gitu untuk simulasi-simulasi tertentu gitu. Jadi kita nggak perlu masuk ke two way, kita cukup one way aja. Kalau point of interest kita adalah si strukturnya, benar-benar gerakan struktur, ya udah kita simulasi one way aja. Misalkan kita punya pelang di jalanan, terus pelangnya kena angin, kita pengen lihat nih bengkoknya kena seberapa nih karena angin, maka kita one way aja. Karena apa? Karena kita masa bodoh. Kalau misalkan pelangnya itu bergetar kan, kita kan bodoh amat gitu. Maksudnya nggak peduli, kita nggak peduli pengaruh struktur timbal balik dari struktur ke aliran, kita kan nggak peduli itu. Yang kita peduli adalah aliran ke strukturnya, pengaruhnya seperti apa. Nah, contoh kasus flutter pada pesawat itu harus two way karena saling mempengaruhi, itu sangat strong sekali hubungannya gitu antara fluida ke struktur sama strukturnya gemeter, terus mempengaruhi fluidanya jadi turbulen di sekitarnya misalkan. Nah itulah namanya strong couple. Nah kalau misalkan pengaruhnya strong antara struktur sama fluida, saling mempengaruhi benar-benar yang saling pengaruhnya itu sangat kuat sekali, maka pakailah two way. Tapi kalau yang pengaruhnya lemah, nah makanya one way itu biasa diistilahkan dengan weak couple gitu. Jadi coupling saling berinteraksi, tapi interaksinya itu lemah, didominasi oleh salah satunya aja, gitu. Misalnya dari struktur ke fluida aja gitu. Gitu. Nah, kalau di ANSYS ya seperti ini, ya flowchart untuk one way itu seperti ini. Untuk two way-nya seperti apa? Nah, nanti ada. Mungkin nanti di akhir kita tunjukin sebentar ya. Nah, ini udah selesai nih. Udah selesai, ini kita deformasi dulu ya. Deformasi. Nah, struktur valve-nya nih jadinya gimana nih? Nah, ini jadinya seperti ini. Ya. Karena apa? Karena di sini tekanannya tinggi di sini. Dan tekanan di sini tinggi. Ya, tekanan di sini rendah, tekanan airnya rendah, ya kan? Jadi ini lebih dominan gitu. Maka hasilnya dia kayak gini. Mas, apakah ini emang beneran penyoknya sampai segini? Ya enggak. Nah, di sini bisa dilihat di legend-nya, ya. Legend-nya tuh ya ini tuh sebenarnya merah ini 0,0000 sekian mili doang. Pengaruhnya sangat kecil sekali gitu ya untuk bengkoknya ini. Tapi kalau untuk ini, nah, di sini kita bisa lihat ya warnanya hijau nih. Nah, ini juga kecil juga, dia terdeformasinya kecil. Cuman di sini kita visualisasinya kita lebay, jadi lebay gitu, jadi lebih dibikin dramatis. Ya, pakai autoscale. Aslinya mah ya segini doang gitu. Deformasinya kecil banget gitu. Kalau kita play ya, ini aslinya nih. Gitu. Kecil banget tuh. Kecil. Cuman sekian mili doang gitu. Oke. Kemudian hasil yang tidak kalah penting lagi itu adalah stres. Ya, jadi kita stres, kita evaluate all result. Ya, kita ambil misalkan bagian stres. Nah, stresnya yang paling, ini ada stresnya. Ya. Di stresnya bisa dilihat. Kemudian strukturnya ini, ya, stresnya di sini lebih besar di sini. Ini artinya yang bagian paling rawan. Ya, tapi serawan-rawannya ini masih kecil ya.
jauh banget, ini kecil banget, di bawah 1 megapascal, kecil banget. Ya. Artinya ini ya strukturnya masih kuat lah gitu, menahan beban dari aliran air. Seperti itu ya. Kalau misalkan strukturnya misalkan lebih dari hasilnya stresnya lebih dari 250 MPa misalkan, wah itu berarti masuk ke zona yield gitu. Ini nanti sensornya udah bengkok yang permanen gitu kan. Kalau ini kan bengkoknya masih elastik gitu, belum bengkok yang permanen. Kalau misalkan hasilnya masih kecil, masih di bawah 1 megapascal. Tapi kalau hasilnya di atas 250 megapascal itu udah melebihi titik yield dari steel misalkan ya. Nah, itu nanti sensornya itu artinya udah bengkok permanen ya. Itu fungsi dari simulasi ya. Jadi kita bisa analisis struktur. Dan nggak berhenti di sini aja aplikasinya. Nanti teman-teman kalau mau simulasi sayap pesawat ya kan, sayap pesawat bisa gitu. Tapi misalkan asumsinya one way gitu ya, walaupun lebih akurat pakai two way gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi itu cara coupling antara struktur dan simulasi CFD dan simulasi struktur. Ini jadi one way itu ini yang dimaksud one way itu coupling ya ini segini, simulasi seperti ini dengan skema seperti ini. Kalau two way gimana? Two way itu berarti timbal balik nih, simulasi ke aliran ke struktur kembali lagi ke aliran. Nah, ini nanti di sini pakai sistem coupling gitu. Ya. Pakai sistem coupling, nanti di sini kita simulasi struktur fluent, ya, fluent misalkan ini kita simulasi fluent, workflow-nya ya. Jadi workflow-nya mungkin seperti ini ya. Nah, ini kita misalkan transient. Karena dia strong coupling itu biasanya kalau strong coupling itu perlu yang transient. Jadi gini ya. Jadi nanti kalau misalkan two way itu kan ada timbal balik ya. Ya, tentu nanti teman-teman punya geometrinya sendiri-sendiri ya. Geometri buat ini sama geometri buat ini. Nah, ini yang di bawah ini two way. Jadi nanti di simulasi aliran ya. Jadi dia nanti alirannya misalkan aliran nabrak sayap pesawat. Nah, di sini kita simulasi alirannya dulu di sekitar sayap pesawat. Kemudian nanti hasilnya itu akan tertransfer ke sini. Nanti ini dia akan kembalikan hasilnya ke sini nih. Ya. Nah, ini nanti bisa di coupling sini ya. Oh, ini udah tercoupling. Jadi nanti ini ditransfer ke sini. Dari ini nanti transfer ke struktur, nanti dari struktur transfer ke sini, dari sini balik lagi ke sini, dari sini ke sini lagi. Jadi ini pusat pertukarannya gitu. Ya. Ini adalah exchange ya. Pusat pertukaran antara struktur sama fluida gitu. Jadi habis simulasi fluida diambil tuh pressure-nya. Ya. Pressure-nya langsung dikirim ke struktur buat tahu respon struktur terhadap pressure dari aliran. Nah, setelah tahu respon strukturnya, nanti diambil tuh nilai defleksi, nilai deformasi dari struktur, ditransfer ke sini lagi, dilempar lagi ke aliran buat tahu respon aliran terhadap perubahan struktur. Terus muter gitu, ya, muter-muter. Nah, ini mungkin akan kita bahas nanti ya, two way ya. Sementara kita yang one way dulu, gitu. Ya, jadi ini skema workflow untuk one way, yang bawah two way. Oke, mungkin seperti itu ya dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti akan kita reminder ya di email ya untuk rekamannya. Kalau sudah diupload di YouTube nanti akan kita kasih. Jadi jangan khawatir, nanti akan kita upload di YouTube Optimal Instrument Technique. Jadi teman-teman di sini bisa mempraktikkan dari awal lagi. Ya. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Kemudian juga selamat untuk berakhir pekan dan merayakan Paskah bagi teman-teman umat Kristiani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu
saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jatmiko atas penjelasannya dan tutorialnya ya, yang singkat tapi sangat menjelaskan sekali step by step-nya. Dari situ, untuk itu tenang teman-teman para peserta di sini, tidak apa-apa, untuk rekaman akan kami share juga nanti via email, dan juga akan kami post juga di link YouTube kami di channel YouTube Optimex Prima Teknik. Mungkin bagi yang belum subscribe, boleh subscribe ya di YouTube, search saja Optimex Prima Teknik, di situ ada channel YouTube-nya. Nah, teman-teman bisa subscribe, kemudian juga di situ video tutorial live streaming ini akan kami post di link channel YouTube tersebut. Oke, tak lupa juga saya reminder juga minggu depan juga kami ada sesi live streaming juga untuk tutorial untuk tema komposit. Jadi bagi yang sudah hadir di sini mungkin boleh mempersiapkan juga untuk minggu depan hari Kamis atau hari Jumat nanti akan kami reminder kembali. Jadi ada sesi struktur komposit, bagaimana kita melihat statik struktural pada komposit tersebut. Jadi ini materialnya dengan komposit ya, lagi baru. Jadi teman-teman di sini boleh pantau terus, nanti akan kami post di sosmed kita, di sosial media kita, di Instagram maupun di channel YouTube juga. Oke, terima kasih. Sekian dari saya juga untuk menutup sesi live streaming tutorial ini. Terima kasih kepada para peserta sudah menyempatkan hadir untuk tutorial ini dalam 1,5 jam. Dan salam sehat semua. Selamat sore dan tetap semangat. Ya, selamat sore semuanya. Ya.